potensi pengembangan pangan lokal kita, yaitu tempe, ya, tempe yang bisa nanti kita harapkan menjadi pemasok sumber protein bagi keluarga, ya, bagi keluarga. Kemudian ya, sehingga nanti harapannya akan bisa mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, khususnya di Sumatera dan beberapa kabupaten di Sumatera Utara yang memang menjadi kabupaten atau daerah percontohan untuk penanggulangan stunting seperti Simalungun dan Nias tadi, di mana di sana memang sangat masih tinggi. Si rata-rata Sumatera Utara tadi tingkat prevalensinya masih tinggi. Jadi outline diskusi kita nanti ada saya bagi di sini, yaitu pendahuluan, potensi kependudukan, potensi kacang-kacangan kita, baik itu kedelai lokal maupun impor atau kedelai GMO, ya, atau disebut dengan GMO itu. Lalu bagaimana tingkat konsumsi kedelai kita, konsumsi tempe, tahu, dan produk olahan lainnya seperti susu kedelai, kecap, ya, tauco, dan lain-lain. Lalu kita selalu dibuat heboh oleh defisit kedelai kita yang diimpor, sehingga kadang-kadang istana pun diguncang, ya. Kalau dulu barangkali Presiden Soekarno, Bapak Proklamator kita, bisa meramalkan bahwa tempe itu bisa menggoyang pilar istana, barangkali beliau tidak mengatakan bangsa Indonesia sebagai bangsa tempe. Ternyata tempe itu sangat dahsyat goyangannya belakangan ini, karena memang tempe itu sudah menjadi makanan rakyat, ya, makanan yang tidak bisa lagi tergantikan oleh makanan tradisional yang lain sebagai sumber protein. Lalu nanti bahasan kita nanti bagaimana kita merancang diversifikasi sumber bahan baku kedelai tempe itu, supaya kita tidak hanya selalu berdebat, selalu salah menyalahkan bagaimana ketersediaan kedelai baik lokal maupun impor untuk kebutuhan industri tempe lokal kita, baik itu di Jawa maupun di luar Jawa. Baik, ada saya petik ini dari seorang sastrawan Khalil Gibran, ya, saya sangat tertarik ini apa yang dikatakan, kasihan bangsa yang mengenakan pakaian yang tidak dirajutnya, kasihan bangsa yang memakan makanan yang tidak ditanaminya. Jadi banyak sekarang bangsa-bangsa, ya, dengan kondisi politik pangan global sekarang ini seakan-akan dirancang bahwa negara-negara berkembang itu akan selalu tergantung kepada negara-negara maju, ya, negara-negara yang menghasilkan bahan pangan, teknologi pertaniannya yang sangat maju. Memang betul tidak ada negara yang net importer, tidak mengimpor bahan makanan, ya, 0%, tapi pasti ada ketergantungan antara satu dengan yang lain, yaitulah yang diatur dengan perdagangan bebas, ya, pasar global, ya, yang saling menguntungkan tentunya. Tapi ada kalanya negara-negara berkembang, negara-negara yang tidak maju teknologi pertaniannya, ya, menjadi ketergantungan yang besar kepada negara-negara maju, sehingga kita akan mengkonsumsi makanan yang bahan bakunya selalu kita impor. Katakanlah beras kita impor hampir rata-rata 2 juta, 1,5 juta ton, ini juta, ya, juta, ya, 2,5 juta ton per tahun, ya, 1 juta paling kecil itu 500 ton, 500.000 ton, setengah juta ton, ya. Tapi itulah, ya, jadi barangkali petani kedelai itu nasibnya sama seperti petani padi yang sering digoncang-kancing oleh politik pangan global itu.
Jadi demikian juga perut kita juga dijajah oleh produk-produk pangan berbasis gandum, ya. Kita seakan-akan tidak bisa bahagia jika kita tidak mengkonsumsi mie instan atau roti berbahan gandum, ya, sehingga gandum kita dari tahun ke tahun juga tinggi, ya, impor kita. Tahun 60-an ya kita sebetulnya tidak mengenal produk pangan olahan gandum itu. Tapi ada program pangan dunia itu membuat satu kursus membuat roti, baking school, ya, baking school, di mana yang dilatih itu bagaimana membuat roti berbasis gandum. Semua senang, ibu-ibu senang, ya, karena dikasih tepung roti, tepung gandum untuk bahan baku itu, dan ternyata lama-kelamaan kita jadi tergantung sehingga pangan-pangan lokal kita yang bisa menjadi tepung yang kita andalkan untuk bahan makanan bisa terabaikan. Jadi inilah yang dikatakan oleh Pak Gibran menjadi perenungan bagi kita pada siang ini, ya, bagaimana kita memanfaatkan pangan-pangan lokal, pangan-pangan wilayah kita untuk bahan baku, khususnya untuk tempe. Apa nanti yang bisa selain tempe berbahan kedelai lokal, kedelai impor, apakah ada kacang-kacangan lain yang bisa kita manfaatkan untuk bahan baku olahan tempe, membuat tempe. Jadi kita masuk pada tempe ini sebetulnya sudah sangat lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, ya, sejak berabad-abad silam, ya. Pada abad ke-16 itu orang Jawa, khususnya Jakarta dan Surakarta itu sudah dituliskan dalam serat centina. Jadi literasi makanan tradisional berbasis tempe itu sebetulnya sudah ada dokumennya, dan itu sempat dibawa ke Belanda katanya tahun 1600-an itu atau 1700-an itu, lalu dibawa lagi ke Yogyakarta, lalu dibuatlah sekarang digitalisasi lah itu, bahwa itu memang adalah produk pangan asli orang Jogja, orang Surakarta. Lalu dari situlah menyebar, ya, rasa tempe itu kemana-mana, sehingga orang yang tidak kenal Jogja, orang yang tidak kenal Surakarta, tapi bisa mengenal tempe karena memang teknologinya sudah merakyat, sudah bisa diikuti, dilakukan oleh orang-orang yang bukan orang Jogja atau suku Jawa. Jadi hidangan bernama jai santan tempe itu, tempe yang disantan itu sebetulnya sudah ada sejak dulu. Jadi itulah kekayaan kita. Jadi masyarakat pada saat itu sudah bisa membuat tempe dicampur santan, lalu diserundengkan, ya, lalu itu menjadi menu yang bisa melezatkan makanan kita pada siang atau malam hari. Ini sangat luar biasa sebetulnya jika kita mau kembali lagi ke masa lalu, ya, bukan pola hidup itu yang tradisional, tapi bagaimana budaya itu memang kearifan lokal itu memang harus kita hidupi lagi untuk bisa kita berdaulat dalam tempe, berdaulat dalam kedelai, berdaulat dalam beras, dalam cara keseluruhan berdaulat dalam bidang pangan. Jadi sebetulnya tempe itu zaman dulu itu tahun abad ke-16 ini, ya, abad ke-16, tempe itu warnanya hitam, ya, makanya dibuat delay itu kacang hitam. Jadi sebetulnya bahan dasarnya itu sebelum orang Tionghoa datang ke Indonesia memperkenalkan pembuatan tahu berbasis kedelai kuning, kedelai putih itu, orang Jawa membuat kedelai itu dari kacang hitam. Jadi aslinya tempe itu sebetulnya adalah warna hitam. Tapi karena sudah merasuki jiwa roh selera kita itu bahwa tempe itu harus bersih, kekuningan, kalau dia agak
hitam, kita merasa kurang nikmat memakannya, lalu kita katakan wah itu tidak enak ya. Jadi memang selera kita sudah digiring selera western gitu ya, ke barat-baratan ya, pola makan kita sudah menjadi ke barat-baratan, apa yang ada di barat itu langsung kita cloning ke Indonesia, kayak di Amerika, di Eropa kita cloning di Nusantara atau di negara-negara lain, sehingga kearifan-kearifan lokal kita itu secara perlahan dan pasti menjadi luntur ya. Kita jadi tempat pasar pangan yang sangat potensial ya. Jadi semua negara berlomba-lomba untuk datang ke Indonesia untuk memasarkan produk-produk mereka. Karena apa? Penduduk Indonesia itu sekarang ini hampir 272 juta ya, terbesar keempat di dunia. Jadi ini saya kira memang menjadi inceran negara-negara yang membidangi pangan-pangan yang sangat luar biasa mereka lakukan, sehingga hasil panennya itu tidak mungkin hanya mereka yang memakannya karena sangat berlimpah, lalu mereka akan mengekspor ke negara-negara yang sengaja memang dikondisikan untuk tidak bisa memproduksi bahan makanan itu. Jadi lalu sejarah sukses kedelai impor itu, jadi pada tahun 60-an sebetulnya melalui Bulog dulu ini kedelai impor ini dilakukan, dan seterusnya sukses dia dan mampu mendominasi bahan baku tempe ya, mengikuti derasnya impor gandum. Jadi impor gandum dikasih keringanan, tidak ada pajak impornya, demikian juga kedelai tidak ada pajak impornya. Lalu kita terlena bahwa harganya murah ya, murah dibandingkan dengan kita memproduksi sendiri ya. Lama-lama memang ya kita mengatakan lebih murah pangan-pangan impor daripada pangan-pangan yang dihasilkan petani lokal kita. Ini memang betul, tapi satu hal yang tidak bisa kita ingkari, ketika kita semakin tergantung pada kedelai impor, gandum impor, maka petani-petani kita akan tidak bisa bergaining dengan kehidupan ini. Daya beli mereka akan semakin rendah, ya, mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya karena mereka tidak ada lagi ya rupiah, karena mereka tidak ada lagi produk-produk pangan mereka yang mereka hasilkan. Jadi petani dan produk pangan lokal kita itu diadu head to head dengan produk impor ya. Jadi artinya kedelai lokal yang tidak disentuh oleh teknologi maju diadu dengan kedelai impor buatan Amerika yang sudah mengalami GMO, genetically modified itu ya, sehingga ada di sana bioteknologi. Sedangkan kita penangkar benih kita itu hanya secara tradisional, dan itu sebetulnya sangat baik kalau kita mau membuat satu perubahan secara fenomenal atau fundamental untuk produk-produk pangan kita. Jadi nilai gizi dan manfaat tempe itu sebetulnya sudah pasti kita tahu ya. Dia sebagai sumber protein tidak ada yang bisa mengingkari itu ya. Hampir 30-35% ya protein ada di dalam tempe. Lalu dia menjadi makanan super ya, superfood ya, makanan tomorrow, makanan untuk hari masa yang akan datang. Karena apa ya? Ada suatu jurnal mengatakan jika generasi muda Amerika itu mau diganti ya, isi burgernya itu dari daging menjadi kedelai ataupun sumber protein dari kedelai seperti tempe atau produk olahan kedelai yang lain, maka hampir 50% generasi muda Amerika itu akan tidak mengalami kanker usus ya, atau penyakit kanker. Jadi karena diduga bahwa terlalu banyak makan daging itu akan menimbulkan kanker. Lalu kedelai juga atau tempe juga sumber antioksidan, ada daizin di sana, glicetin dan genestein ya. Jadi ini sangat kuat sebagai penangkap radikal bebas ya. Ada serat, memperbaiki pencernaan kita sehingga BAB kita lancar, lalu ada vitamin B sehingga generasi sel semakin baik
karena di dalam tempe itu akan terbentuk vitamin B12 yang sangat dibutuhkan oleh metabolisme tubuh kita. Lalu fungsinya atau manfaatnya seperti yang saya katakan tadi, mencegah penuaan dini ya. Jadi bagi ibu-ibu yang mau tetap suami tinggal di rumah, tidak lama-lama di luar, jam 7 atau sore-sore suaminya udah kangen ketemu suaminya, pasti karena dia banyak makan tempe katanya kan, jadi dia menjadi awet muda ya, dan dia kelihatan cantik wajah dan apanya, karena memang tempe itu mengandung antioksidan dan dia bisa menangkap radikal bebas yang mencetus penuaan-penuaan dini tadi itu. Lalu menangkap radikal bebas, bagaimana dia menangkap radikal bebas? Karena dia tadi antioksidan itu memiliki hidroksil, lalu dia melepaskan hidrogennya untuk radikal bebas, sehingga radikal bebasnya itu bisa normal. Radikal bebas itu adalah suatu senyawa yang memang orbital elektron orbital luarnya itu tidak berpasangan, sehingga dia akan radikal mencari mengganggu senyawa lain untuk mencari pasangannya. Jadi seperti manusia juga dia ya, senyawa ini jika ada orang belum berpasangan dia akan radikal. Kalau ada cewek atau cowok lain digodain karena mudah-mudahan dia mau menjadi pasangannya, kan begitu ya. Jadi radikal bebas itu juga orang lebih seperti itu. Jadi mencegah kanker payudara ya, orang-orang yang ibu-ibu yang masuk ke fase menopause ya, disarankan untuk banyak mengkonsumsi produk olahan kedelai, karena nanti dia akan ada hormon di sana yang bisa menyeimbangkan hormon untuk mengurangi rasa sakit pada saat menopause. Lalu menurunkan kolesterol jahat, karena di sana ada asam lemak, tidak jenuh, ada antioksidan dan seterusnya yang bisa menetralkan kolesterol jahat. Lalu sekarang ini sebetulnya sudah dibagi tempe, ada tempe generasi pertama, tempe generasi kedua, tempe generasi ketiga. Tempe generasi pertama itu adalah ketika kita mengkonsumsi tempe itu ya sebatas tempe ya, kita buat tempe lalu kita goreng, kita oseng-oseng, kita campur ke sayur dan seterusnya. Ya itu tidak apa, itu just oke lah, karena memang gizinya tetap. Tapi supaya dia praktis masuk ke generasi kedua, kita buat snack, kita buat kerupuk, kita buat makanan-makanan turunan derivatnya. Turunan pertama itu berbagai produk olahan supaya orang semakin banyak mengkonsumsinya. Jadi ini tugas ahli tata boga ya, bagaimana membuat generasi kedua itu semakin dikenal, tempe generasi kedua itu semakin dikenal masyarakat. Jadi ini sebetulnya menjadi diskusi kita nanti, apa yang bisa kita buat di generasi keduanya. Jadi kita sekarang teknologi generasi pertama itu sudah established itu ya, bagaimana membuat tempe, bagaimana merendamnya, bagaimana menambah raginya, apa kadang ada yang disebut tempe probiotik, ditambahkan cairan probiotik pada saat perebusan sehingga tempenya itu lebih empuk, lebih enak di mulut, ya, lebih gurih, ya gitu ya. Tapi generasi keduanya bagaimana sehingga tempe itu nanti bisa bertahan dari berbulan-bulan, bahkan bisa menjadi oleh-oleh, ya. Misalnya kalau orang dari Medan tanpa membawa oleh-oleh dari produk olahan kedelai belum ke Medan, gitu ya. Itu nanti yang bisa kita buat, baik itu di dunia pendidikan, perguruan tinggi maupun peneliti non perguruan tinggi. Lalu tempe generasi ketiga itu adalah bagaimana kita senyawa-senyawa dari tempe itu dari generasi pertama itu bisa kita isolasi senyawa-senyawa bioaktifnya itu, misalnya seratnya, ya, kemudian antioksidannya, lalu dimurnikan, lalu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dikemas dan laku lebih mahal lagi. Jadi ini emasnya generasi ketiga ini adalah emasnya tempe. Barangkali nanti 1 gramnya senyawa bioaktif yang diisolasi dari
tempe generasi ketiga itu bisa nanti seharga 1 gram emas, bahkan barangkali lebih mahal dari emas. Jadi kita harus mulai masuk ke sini sebetulnya, dan ini adalah tantangan ke depan, bagaimana tempe generasi ketiga itu bisa lebih diminati oleh generasi-generasi milenial kita, sehingga mereka mendapatkan nilai tambah yang besar dari tempe itu. Jangan nanti ya peneliti Jepang, peneliti Eropa, Jerman misalnya yang sangat gencar sekarang meneliti, Jepang yang sangat gencar meneliti, nanti akan kita ketinggalan kapal. Kita hanya melihat bahwa mereka menjadi pemilik paten yang lebih banyak dari orang Indonesia tentang tempe. Kemudian ini potensi bahan bakunya, ada kacang lokal ya yang melimpah di Indonesia ya, karena kacang lokal ini bisa tumbuh pada tinggi permukaan, di atas permukaan laut itu antara 4 sampai 1.400 meter ya. Jadi hampir semua di daerah provinsi Sumatera Utara, baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah di pesisir ya, ini bisa kacang-kacang lokal itu bisa kita temukan. Lalu kedelai lokal, kedelai kacang non kedelai mungkin sama dengan kacang lokal itu, tapi kita nanti mau mengidentifikasi kacang non kedelai yang paling bagus itu untuk mensubstitusi kacang kedelai import itu, bagaimana supaya nanti pengembangan produk kedelai itu bisa lebih baik ke depan, bisa lebih mutunya lebih bagus ya. Tidak hanya kita nanti mengenal tempe yang berbahan baku kacang kedelai yang kita import, tapi ada misalnya kacang kedelai lokal yang memang produktivitas kacang kedelai lokal kita masih rendah ya, belum bisa mencapai 1 ton per hektar, masih sekitar antara 700 kilo sampai 900 kilo ya kacang kedelai lokal kita. Sementara di Eropa, di Cina, di Amerika dan Argentina itu seperti yang dikatakan Pak Dadi tadi, 4 negara yang penghasil kedelai di dunia itu, mereka sudah bisa memproduksi per hektarnya itu sekitar 3 ton sampai 4 ton kedelai. Jadi memang sangat-sangat sulit memang kita mendongkrak swasembada kedelai itu ya. Karena apa? Karena memang kacang kedelai ini adalah tanaman subtropis ya, subtropis. Jadi tidak terlalu baik jika ditanam di tropis seperti Indonesia ya. Jadi ini yang menjadi perhatian bagi kita, bagaimana kita mensubstitusi kacang kedelai lokal, kacang kedelai import dengan kacang non kedelai atau kacang-kacang lokal kita. Nah, ini potensi kependudukan Indonesia perlu kita lihat bahwa populasi penduduk Sumut itu terbanyak keempat di Indonesia ya, setelah Jawa Timur, Jawa Barat ya, Jawa Tengah, masuklah kita di Sumatera Utara ya. Jadi memang sangat potensial ya penduduk Sumatera Utara ini untuk mengembangkan kedelai lokal ataupun kacang non kedelai untuk kebutuhan pembuatan tempe. Ada sekitar 15 juta penduduk Sumatera Utara saat ini ya, 14,56 barangkali kondisi 2019, mungkin sekarang dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang masih 1,4% per tahun, sudah naik mungkin sekitar 15 juta. Ada lebih banyak kita hidup di perkotaan, meski hanya perbedaan sedikit. Lalu di perdesaan itu hampir 49, hampir 55%. Artinya apa? Bahwa di pedesaan itu masih banyak orang yang masih bertani. Hanya sekarang yang bertani itu siapa? Apakah itu usia-usia tua yang di atas 40 tahun ke atas, atau masih mau nggak generasi milenial itu tinggal di desa untuk menjadi petani yang memang modern untuk bisa mereka mau menggeluti dunia pertanian itu di pedesaan sebagai pemasok ya ketersediaan bahan kedelai kita untuk bahan tempe kita. Ini penting supaya keberlanjutan produksi tempe itu tidak tergantung pada
kedelai impor, tapi kedelai-kedelai lokal kita itu harus kita siapkan melalui SDM, sumber daya manusia, generasi milenial, sarjana pertanian atau SMK pertanian yang mau memang menggeluti dunia pertanian. Jadi ini sangat menarik ini nanti didiskusikan ataupun secara kebijakan nasional bagaimana memberikan daya tarik kepada generasi milenial untuk bisa mereka mau kembali bertani. Kemudian kependudukan yang lain, potensi kependudukan yang lain, 6 besar suku yang ada di Sumatera Utara itu etnis Jawa 33,4%, Toba 22,3%, Mandailing 9,5%, Nias 7,1%, Melayu 6,0%, Karo 5,5%. Artinya apa? Etnis Jawa yang sangat tinggi ini menjadi peluang potensi untuk memperbaiki teknologi pembuatan tempe. Karena seperti pada awal presentasi saya tadi bahwa asal mulanya tempe itu ada di Jawa dan mereka sebetulnya menggeluti itu. Ada keunikan etnis Jawa, mereka lebih sabar ya, karena untuk melakukan fermentasi tempe ini kan perlu waktu, perlu kesabaran sehingga tidak ada kontaminasi sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Ya, jadi kalau ini memang diberdayakan ya, etnis Jawa, etnis Toba ya, dimulai dari Toba yang banyak suku jumlah penduduknya itu diperkenalkan tempe lewat kacang-kacang lokalnya, Mandailing ya, itu berarti akan semakin baik ke depan. Ini yang harus kita perhatikan nantinya. Kemudian pekerjaan di sektor pertanian sangat besar, 35%. Jadi artinya peluang ini sebetulnya sangat tinggi untuk bisa Sumatera Utara bersuasembada di bidang kacang kedelai lokal maupun kacang-kacangan non kedelai untuk bahan baku tempe. Jadi karena apa? Karena sektor pertanian kita jumlah orang yang bekerja, angkatan kerja di sektor pertanian itu hampir 2,4 juta jiwa. Jadi ini sangat besar. Lalu sektor perdagangan juga sangat kuat. Jika tempe sudah dibuat, maka akan ada orang yang memasarkan itu, yaitu yang 17%. Jadi ini keunikan Sumatera Utara dibanding dengan suku yang lain, ya, provinsi yang lain. Lalu sektor industri pengolahan 10,2%. Jadi setelah dibuat bahan baku, ada industri pengolahannya, lalu diperdagangkan. Lengkap sebetulnya dari hilir ke hulu ya, untuk pengolahan tempe itu. Sehingga pada saatnya nanti kalau serius pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, pasti 5 tahun ke depan Sumatera Utara akan menjadi kantong-kantong produsen tempe berbahan baku lokal. Saya yakin bisa itu lewat acara kita sekarang ini. Kemudian ini potensi komoditas Sumatera Utara. Selama ini hanya kita dikenal lewat perkebunan ya, kelapa sawit, karet, coklat, teh, kopi ya. Jadi kelapa sawit itu Indonesia adalah lahan yang terluas ya. Kelapa sawit di Indonesia disusul Riau, baru di Kalimantan, dan produktivitas kelapa sawit di Pulau Sumatera Utara, di Sumatera Utara sangat tinggi sekali, hampir 4 juta ton ya per tahunnya, itu dikalah dengan provinsi lain ya. Jadi ini sangat menjadi potensial bagaimana misalnya menggandengkan kelapa sawit dengan kacang-kacangan, karet dengan kacang-kacangan, coklat dengan kacang-kacangan yang sangat luas lahannya itu. Nah, ini menjadi pemasok nanti untuk kacang-kacang lokal. Sementara kedelai itu Sumatera Utara sebagai produsen kedelai itu tidak tercatat ya, tidak tercatat dengan baik ya, bahwa kita adalah pemasoknya. Hanya ada di BPS ya, di Badan Pusat Statistik tahun 2020 itu setiap per kabupaten itu ya, produksi kacang kedelai kita itu sangat rendah ya, sangat rendah. Ada yang tidak, tahun 2020 ada yang tidak tercatat ya, dan 0 ya. Bahkan yang paling tinggi Mandailing Natal misalnya 4.000 ton ya, 4.000 ton, dan
kemudian langka pada tahun 2009, 2020 421. Jadi per kabupaten itu ada di sini dan sangat fluktuatif ya jumlahnya itu. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan ya, produksi kacang kedelai kabupaten kota di Sumatera Utara kita hanya 4.000 ton per tahun. Sementara penduduk Indonesia, penduduk Sumatera Utara ada sekitar 15 juta. Tingkat konsumsi kedelai nasional kita ambil rata-rata misalnya 7 sampai 8 kilo per tahun, berarti 7 kilo kali 15 juta sudah hampir ada, harus tersedia sekitar 110.000 ton sampai 120.000 ton kedelai untuk Sumatera Utara. Tapi kita hanya memproduksi atau mempunyai produk kedelai hanya 4.000. Jadi kita Sumatera Utara sebetulnya defisit kedelai. Jadi untuk itu sebetulnya di hulunya itu harus kita benahi. Ada kacang kedelai lokal, ada kacang-kacang lokal yang lain, ya, untuk memasok kebutuhan pembuatan tempe. Jadi ini tantangan ke Dinas Pertanian kabupaten, kota, provinsi, Dinas Ketahanan Pangan, ya, Dinas Perindustrian, bagaimana memperbaiki pengolahannya, bagaimana memilih bahan bakunya selain kacang kedelai tadi. Jadi ini sangat menarik itu nanti. Jadi tingkat konsumsi orang Indonesia secara nasional tahu itu 8,1 kg per kapita, tempe 7,5 kg per kapita. Menjadi catatan memang orang Sumatera Utara termasuk mengkonsumsi tempe terendah dibandingkan Pulau Jawa. Ya. Jadi usia harapan hidup di Sumatera Utara memang jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, DIY, kita masih di bawah, mungkin karena pengaruh tingkat konsumsi tempe dan tahu juga kita sangat rendah mengkonsumsinya. Karena tadi manfaat tahu tempe itu adalah anti-aging, ya, penuaan dini itu, ya. Kemudian pemanfaatan kedelai itu 50% untuk tempe, ya, 40% untuk tahu, 10% untuk produk-produk olahan lainnya. Jadi sangat-sangat dominan tempe membutuhkan kacang kedelai untuk keberlanjutan produksi tempe. Ini menjadi perhatian bagi kita supaya bisa kita melihat ini bahwa ini sebetulnya adalah peluang untuk menyediakan bahan baku untuk industri tempe. Kemudian suplai kedelai kita, ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Dhani, ya, kita hanya bisa mampu menyediakan, ya, 900.000 ton, ya, belum bisa 1 juta ton, ya. Ada yang bilang masih sekitar 750.000 ton. Kebutuhan kita 3,6 juta ton, ya, dengan tingkat penduduk yang sudah hampir 276, ya, kemudian tingkat konsumsi kacang kedelai kita. Jadi kita defisit kedelai setiap tahun itu 2,7 juta ton dan harus diimpor 1,1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sangat besar devisa negara kita dikeluarkan untuk mengimpor kedelai. Dan tidak hanya itu, banyak sekarang orang menjadi kurang bisa berminat mengkonsumsi produk olahan kedelai jika dia tahu itu adalah kedelai import bahan bakunya, karena katanya ada di sana GMO dan seterusnya itu yang bisa membuat ada kelainan kesehatan jika terlalu banyak mengkonsumsi itu. Barangkali nanti itu akan didiskusikan di bidang ahli bioteknologi atau kesehatan. Kemudian ini yang selalu kita, ya, ini gambar tahun 2013, ya. 2008 kita krisis kedelai, 2013, lalu bulan Januari yang lalu kita juga krisis kedelai. Jadi ada periode waktu kita selalu mengalami defisit kedelai ini dan selalu kita menyalahkan kebijakan, ya, kedelai impor, ya, karena seperti dikatakan Cina itu hampir menghabiskan sebagian besar, ya, kedelai dunia untuk mereka butuhkan. Jadi kalau misalnya ada gagal panen di Amerika, gagal panen di Cina, maka sudah pasti kedelai di dalam negeri kita akan mengalami stagnasi, ya. Pasti nanti
efeknya kemana? Ke produsen tempe dan tahu. Mereka akan rame-rame demonstrasi, datang lagi ke Istana Negara, ya kan? Jadi ini sangat memprihatinkan kita. Jadi tempe non kedelai itu bagaimana proporsinya dengan tempe kedelai? Jadi 90% tempe dibuat dari kedelai, hanya 10% tempe dibuat dari kacang non kedelai. Jadi kalau misalnya pada saat ada krisis kedelai, sebetulnya yang 10% ini bisa menaik ya untuk mengisi kekurangan yang 90% ini. Ini yang harus kita pikirkan, bagaimana menaikkan produksi kacang koro bunguk, koro pedang, kecipir, kacang hijau, kacang kerandang, lamtoro sebagai bahan baku tempe ya. Ada misalnya kecipir ya, arang bunguk, pedang, itu kadar proteinnya itu setara dengan kacang kedelai, bahkan lebih tinggi dari protein daging misalnya. Jadi ini yang harus kita manfaatkan, meski sebetulnya produk tempe dari non kedelai itu sedikit penampilannya itu kurang menarik, tapi ya enggak apa-apalah ya, karena toh gizinya mencukupi, khususnya protein dan senyawa-senyawa mikro yang lain, setara dengan tempe yang dibuat dari kedelai. Hanya penampilannya itu, ini tugas perguruan tinggi nanti, bagaimana misalnya tempe koro bunguk, koro pedang itu menghilangkan warna hitamnya sehingga lebih kekuningan dia seperti produk kacang kedelai, ya kan? Ini menjadi satu penelitian yang menarik memang bagaimana itu, dan harus dilakukan, dan harus ada komitmen politik pemerintah juga untuk memperbaiki produk olahan kacang-kacangan non kedelai, sehingga yang 90% tempe yang dibuat dari kedelai itu bisa kita masuki, bisa kita kurangi impor. Yang 2,7 juta per tahun itu bisa mungkin 1 juta ton saja, yang 1,7 ton lagi sudah kita ambil perannya dari kacang-kacang non kedelai. Ini dia jenis-jenis tanaman yang bisa mengimbangi kedelai kadar proteinnya. Kalau kedelai itu kadar proteinnya 38 sampai 40%, kacang hijau 29%, koro pedang 35% kadar proteinnya, koro bunguk 24%, kacang putih itu 20,7, koro koma itu 17,1. Jadi artinya tidak kalah jauh dengan kacang kedelai. Jadi bagaimana ini kita manfaatkan bahan baku ini menjadi produk kedelai, kita kembangkan potensi ini untuk menjadi kita bisa bersuasembada tempe, bukan bersuasembada kedelai ya, bersuasembada tempe lewat kacang-kacang lokal kita. Perbandingannya di daging misalnya, kalau daging itu sapi itu 18,0, ayam 18,2, domba kambing 17,1, 16,6. Jadi ini sangat-sangat tidak baik sebetulnya jika kita bandingkan ke daging, karena harganya sangat mahal. Daging sapi itu sekarang harganya berapa? Hampir 130 ya. Daging ayam sekitar 40 ya, kambing hampir sama. Sementara kacang kedelai itu hanya 8.000 7.000 per kilo, ya kan? Jadi proteinnya, jadi dengan mengeluarkan 7.000 8.000 per kilo, kita sudah mendapatkan 38% protein. Sementara kita mengeluarkan uang untuk membeli daging sapi 1 kilo, dengan mengeluarkan uang katakanlah 120.000, kita hanya mendapatkan protein 18 gram misalnya, kan? Itu sesuatu yang tidak proporsional dengan yang uang yang kita belanjakan untuk mendapatkan itu. Ini barangkali yang harus kita pahami. Barangkali nanti di Posyandu, pelayan-pelayan kesehatan di sana, petugas-petugas kesehatan bisa menjelaskan bagaimana protein-protein lokal kita ini bisa menggantikan protein dari daging. Karena memang kalau kita lihat pola pangan harapan kita, PPH itu ya kan, konsumsi daging itu masih rendah, konsumsi protein ikan, protein hewan itu masih rendah sumbangannya ke situ. Jadi ini menjadi peluang bagi kita. Kemudian juga lemak pada beberapa
tempe yang bahan bakunya ada tempe koro, tempe kerandang. Ini tempe kerandang ini adalah kacang kerandang yang banyak terdapat di daerah-daerah pesisir ini ya. Jadi di daerah misalnya pantai Cermin ya, dan seterusnya nanti di Nias misalnya akan bisa ditanam ini ya, sehingga untuk substitusi pangan-pangan yang didapatkan dari kedelai itu untuk bahan baku tempe. Jadi masih dia berimbang untuk komposisi asam lemaknya. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat interupsi Prof, 2 menit lagi Prof. Oh ya, baik. Interupsi Prof, waktunya ya. 2 menit lagi Prof ya. 2 menit lagi ya, ini darurat tempe, baik. Ya. Oke, ya makasih. Ya ini dari produk tempe dari kacang putih memang agak hitam ya, tapi bagaimana kita membuat ini penampilan lebih enak, ya, itu adalah tugas peneliti nanti di perguruan tinggi dan peneliti yang lain. Kemudian kita akan berdaulat pangan, berdaulat kedelai seperti yang saya katakan itu jika petani ya bisa punya kemampuan sendiri, bisa menghasilkan benih sendiri, bisa menghasilkan produksi sendiri, pupuk sendiri dan seterusnya, sehingga nanti kita akan bisa lebih baik lagi, sejahtera, dan bangsa kita akan bisa lepas dari stunting. Kemudian diversifikasi sumber protein lokal ini juga harus betul-betul kita lihat bagaimana tempe itu tidak hanya dari kacang kedelai. Kemudian bagaimana pola pangan harapan itu juga nanti akan lebih baik mendekati skor 100 jika protein kita bisa tercukupi dari kacang-kacangan. Lalu analisis kondisi berbahan baku tempe ini juga harus kita lakukan. Ada faktor eksternalnya apa, faktor internalnya apa, nanti dikaji kita di perguruan tinggi. Lalu analisis SWOT kita lakukan. Apa kekuatan pangan lokal kita ini, tempe lokal kita ini, kacang-kacang lokal, apa kelemahannya. Nanti kita buat sedemikian rupa. Lalu analisis SWOT untuk peluang dan ancaman juga, ya, dan seterusnya. Lalu problem dan isunya apa, supaya nanti taraf pengembangan kacang non kedelai yang berbeda-beda itu bisa lebih kuat lagi. Bisa kita lihat apa saja yang lebih bagus secara agroklimat dan budaya, dan bisa kita terima secara rasa, secara budaya. Kemudian ada faktor pendorong di sana, ada faktor penghambatnya sebagai masyarakat, selera, gaya hidup, misalnya. Ini juga mempengaruhi sehingga pangan-pangan lokal kita ini jadi terabaikan. Gitu. Gaya hidup kita yang sudah kemodern-modernan ini kan semua ini menjadi penghambat ini untuk kearifan lokal kita. Lalu kegiatannya ya melihat kemampuan kita ya untuk memanfaatkan kacang-kacangan itu. Ada potensi kita. Jangan selalu kita melihat masalah. Masalahnya apa? Tempe koro pedang itu hitam, masalahnya di situ. Tapi potensinya harus kita lihat bahwa dia bisa menyediakan protein yang setara dengan kacang kedelai, bahkan lebih tinggi dari daging misalnya ya. Arah pengembangannya ya asset based community development. Jadi harus berbasis komunitas, masyarakat, bottom up ya. Jadi harus dari rakyat itu idenya datang supaya memang kita bisa bersuasembada tempe. Lalu jadi sumber daya lokalnya harus kita optimalkan, meningkatkan kerabangan bahan tempe itu sudah menjadi harga mati ya. Peran komunitas, pemerintah daerah serta perguruan tinggi menjadi kata kunci juga ya. Kemudian ini ya sedikit ini ya, pertama kali ke Indonesia Miss University itu dari Columbia itu sangat langsung ketagihan tempe ya. Jadi makanya dia sadari untuk cantik itu harus makan tempe. Itu mungkin pesannya foto yang diambil oleh Deddy Om ini pada saat kunjungannya tahun 2015 ke Jakarta. Lalu pemberian penghargaan bagi UMKM. Tadi kita sudah singgung itu, ada UMKM yang diberikan penghargaan jika dia menggunakan kacang lokal untuk membuat tempe. Ini harus ini supaya mereka rakyat juga lihat. Misalnya kalau dia menggunakan tempe sekian kilo per bulan, ada penghargaan sama dia. Ada kredit ringan, ada pajak dan seterusnya. Apalah yang bisa membuat mereka senang untuk bisa memproduksi kacang non kedelai untuk bahan baku tempe. Jadi pemberian penghargaan ini sangat penting dan tidak terlambat. Saya kira kalau saya ucapkan kembali selamat Hari Tempe Nasional. Tempe enak dibacem dan perlu kita merayakan Hari Tempe pada tanggal 6 Juni yang baru lalu.
Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Moderator.